Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Sirul ini. Ini kandang penggemukan dan juga memang beliau sudah berpuluh-puluh tahun menggeluti dunia breeding selain fattening. Mas Sirul, siap. Ini kandang kosong sudah berapa hari untuk penggemukannya? Penggemukannya sekitar 2 bulan kita kosongkan. Kenapa? Kemarin ya kita harga yang jelas ya. Kecenderungan harga yang tidak stabil. Harga yang belum stabil. Jadi saat kita bongkar harga standar, begitu kita mau cari bibit lagi, harga naik. Yang kemarin? Yang kemarin. Kemarin ada keuntungan nggak? Ada keuntungan. Untungan bersih. Kalau per ekor ya sekitar 2,5-an. 250 sampai 350 per ekornya. Per ekornya. Berapa jumlah ini sih kandang? Jumlah sekitar 60-an. 60-an. 60. Jadi 250 350 kali 60 lah. 60. Ada 300-nya setengahnya. 300 gimana Mas? 300.000 30 ekor ada. Ada. Yang 250 itu berapa ekor aja? Ya, 50-50 50%. Dibagi dua lah ya. Dibagi dua. Terus kemarin itu modal berapa sehingga sekarang nggak bisa beli lagi? Kita kemarin pada waktu beli yang lama itu satu kan sekitar 800 sampai 900 per ekor. Nah, sementara begitu kita bongkar, kita cari bibit lagi, harga sudah 1 jutaan ke atas. Nah, jadi ya sementara kita nunggu stabil, baru nanti kita berarti kemarin dijual karena modal 800, dapat 300, cuma dijual 1 juta. 1 juta sekian lah. Berarti lebih dari 300.000. Bersihnya 300.000. Bersihnya itu udah kepotong biaya pakan, biaya obat, biaya apa-apalah, pokok itu udah bersih. Udah bersih 300.000 udah bersih maksudnya. Kita hitung bersih. Berapa bulan itu? Kita sekitar 3 bulan. Cuman 3 bulan. 3 bulan paling 3 bulan setengah paling lama kemarin. Bersihnya 300.000. Iya. Nah, coba sih Mas, saya ini kan untuk pemirsa semuanya ya. Siap. Kandang sandang modern, ini tempat kotorannya juga kayak gini. Ini kayak gini, jadi ini bikin kandang kayak gini habis berapa ratus Mas? Waduh, ini kemarin kalau 50.000 habis ini. 50.000 karena ya 50 juta. 50-an juta karena kita ini kayu juga kan kita pakai kayu alkasia semua ini kebetulan kemarin, jadi nggak ada kayu yang biasa. Ya semua serba beli. Artinya dengan nominal segitu ya sudah saya hitung. Itu Indigo Vera ya? Indigo Vera. Berikut tenaga kerja, terus konsumsi, tenaga kerja, rokoknya, kan itu kan harus kita hitung. Semua. Makan dihitung, rokok dihitung, terus, kopi dihitung, material, itu harus kita hitung semua. Sekitar 50-an ribu. 50-an juta. 50-an juta. Wah, ini sebenarnya lebar berapa, panjang berapa sih? Kalau lebar sekitar 5 meter ya lebarnya. Kalau panjang kemarin itu kita ini cuman 12 ini ngepasin apa lokasi gitu loh, jadinya ya sudahlah kita buat aja segitu gitu loh. Mas Sirul ya, 1 ekor bisa mendapatkan hasil untung bersih 300.000 hanya waktu 3 bulan. Semua pakan beli? Kita pakan beli semuanya? Semua beli, tidak ada yang ngarit? Tidak ada yang ngarit karena keterbatasan waktu kalau kita ngarit. Satu, yang pertama keterbatasan waktu. Yang kedua, dengan jumlah segini banyak, ya nggak mungkin kita ngarit. Tenaganya nggak cukup. Apa aja pakannya? Yang kita beli onggok, terus daun singkong. Daun singkong kita beli. Cuman biasanya saya belinya yang ini tidak jadi ya. Apanya? Daun singkong. Jadi kita beli dari temen atau dari saudara. Yang dari kebun, dari ladang, diantar ke rumah, baru digiling sendiri. Nanti kita giling sendiri, kita fermentasi sendiri. Gitu. Tidak beli jadi. Kita beli bahan. Jadi dari
ladang lah ya, daun singkong dari ladang ada. Jadi borongan. Terus kalau onggok ampas singkong berapa per ton? Ampas singkong kemarin saya hitung saya pakainya yang ini press. Berapa per press ton? Itu kemarin saya hitung-hitung berikut ongkos. Berikut ongkos itu sekitar 370-an perak per kilo. Per kilo. Oh, kemarin ambil sendiri ke pabrik? Tidak, kita tidak ambil pabrik, ada temen yang nganter, cuman sistem dia minta ongkos mobil aja. Berarti jatuhnya per ton itu ya 300-an lebih lah ya. Maka saya hitung untuk upah mobil, terus beli onggoknya di pabrik itu sekitar 370 perak dengan kualitasnya yang press, bukan yang onggok basah gitu. Mas, kalau kandang dibiarkan kosong, ini apa nggak sayang? Ya sayang dong. Terus mau menunggu kapan? Sementara ini kan mau bulan haji nih, bentar lagi. Kalau nggak diisi gimana? Apa nggak telat nanti? Ya, harga belum stabil. Nunggu stabilnya gimana ya? Nggak tahu nanti, tinggal bagaimana pasar, kita lihat pasar. Ya, lihat pasar daripada kita spekulasi. Ngapa kemarin nggak ditahan jualnya? Ya habis dipanu biaya pakan. Tapi kan Idul Adha lo jauh lebih mahal lagi kan? Ya. Karena kalau lihat-lihat modal 800 terus kemudian keuntungan bersih 300-an, berarti sudah 1.100.000 kan? 1.100.000. Anggaplah kemarin terjual dengan harga 17 saja. Anggap 17 ya, 7.700.000 kita coba nanti. Makanya kan sebenarnya yang kita mau banyak itu nanti di sistem pengembang biakan rencana breeding. Saya ini mau beralih ke breeding rencana? Tidak beralih ke breeding, tetap nanti kan cuman breeding nanti akan kita buat lagi. Rencana kan mau saya besarin itu kandang ke sana, urus ke ujung sana. Artinya biar ya daya tampungnya lebih banyak. Mas, antara breeding dengan penggemukan efektif mana? Gimana ya? Karena kan Mas Hairul breeding juga itu kambing-kambing besar, jumbuan, ini penggemukan juga. Di antara dua ini, antara breeding dan penggemukan, perbedaannya, selisihnya di mana sih? Dan kesulitannya di mana? Kalau kesulitan saya kira sama aja ya, nggak ada kesulitan sih ya. Breeding kan lama. Cuman di situ aja. Tinggal apa ya? Ya nanti karena kita kan rencananya pengadaan bahan baku, artinya bibitan itu dari kandang sendiri. Oh gitu. Rencananya gitu. Dari kandang sendiri dengan kualitas kambing yang bagus-bagus, cepat besar. Iya. Kan gitu. Karena kemarin sudah pernah saya coba dari breeding saya, dari satu indukan itu kemarin kan laki-laki, umur 1 tahun harganya sudah lumayan. Berapa Mas? 1 laku 3 juta. 1 ekor? 1 ekor 3 juta. Umur berapa? Umur 1 tahun. Umur 1 tahun? 1 tahun. Berarti memang kualitas indukan dan pejantannya. Iya. Breeding itu yang di situ. Maka jujur saya lebih cenderung dengan kambing-kambing yang jumbo. Tapi kan harganya mahal. Iya, memang. Mahal. Betinanya bisa 4 juta. Aja bisa 4 juta. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang tapi kan sesuai. Sesuai hasilnya. Kalau jumbo-jumboan yang memang jumbo pasti itu jumbo kan 4 jutaan. Iya. 4 jutaan. Memang betul. Paling ada yang 3 juta. Paling murah ya 3 juta. Karena seperti indukan yang di sini. Yang mana Mas? Coba dilihat sih hasil breedingnya. Ini indukan, tapi ini udah saatnya diganti ya. Ini udah tua. Ini udah berapa tahun? Kalau di sini sudah sekitar 2 tahun 3 tahun. Nah, ini mungkin bentar lagi saya ganti. Ini mungkin anak yang terakhir. Nah ini baru umur 2 bulan setengah anakan ini. Ini pejantan atau betina? Nah ini jantan. Ini indukannya mau dijual. Rencananya nanti kalau sudah tidak berproduktif ya kita ini masih ganti. Produktif nggak sih? Mendekati masa tua. Masa tua.
sudah mendekati masa tua. Jadi nanti jualnya hanya jual daging ya? Iya. Bukan lagi, tapi kalau hasil keuntungan. Tapi kan hasil keuntungan dari anak kan kita sudah beberapa kali jual ini, Mas. Ya, yang kemarin yang kita jual satu ini kan kemarin dua ya, anakan 2 umur 1 tahun kita jual sudah 6 juta. Mas, ini kan ketinggian ada 1 meter ini. Ada. Bisa dapat indukan kayak gini ketinggian 1 meter di mana? Kita beli dari ya kita seleksi. Main dari teman, tempat kandang-kandang teman. Panjangnya juga ini termasuk cukup panjang sekali. Panjang, iya. Ini luar biasa. Ini jarang loh Mas ini. Panjangnya segini ini. Makanya 1 meter ini. Kita memang memilih indukan-indukan yang besar dengan harapan ya. Karena perhitungannya sama saja, mau yang model kacang juga ya sama, kita ngasih makan juga iya, ya kan. Nah, cuma nanti penjualannya kan mungkin lebih, harapannya kan lebih. Kalau kayak gini jual bukan hanya ke pedagang, petani aja semua mau ya? Iya, iya. Maka saya nggak pernah jual ke pasar. Saya nggak pernah jual ke pasar, tapi banyak teman-teman petani ataupun pedagang yang main ke kandang. Kalau memang dia share cocok ya, monggo diambil gitu aja. Dan kecenderungannya anaknya itu dengan yang biasa selisih berapa bulan? Dengan yang biasa, maksudnya besarnya, umpamanya sama-sama 6 bulan. Iya. Itu jauh selisihnya? Jauh dong. Hah? Tinggi besarnya, jelas jauh. Jauh sekali. Jelas jauh. Nah ini yang baru 2,5 bulan. Ini 2,5 bulan hampir berjalan 3 bulan udah segini. Ini 2,5 bulan udah tinggi 65 kayak gini. Iya, ya ini. Nah, padahal kalau kambing biasa nggak mampu ini. Nggak mampu. Nah ini sama nih lahirnya sama itu. Kaca selang 1 minggu. Cuman beda besarnya. Beda. Jauh lebih besar yang ini. Maka dari itu ya mengapa tidak gitu ya. Dari beberapa jenis kambing memang sudah kita coba dulu saya, karena saya dari kecil memang belajar ngingu kambing, miara kambing itu nggak sehari 2 hari. Tapi dari saya tekunin itu dari SMP kelas 2 saya sudah mulai ngarit ya. Sudah mulai ngarit sampai saya sekarang udah tua punya anak. Jadi dari bermacam jenis kambing, ya saya pernah kambing kacang, pernah kambing Rambon, Jawa Randu, terus coba ini jumbuan gitu. Alhamdulillah. Tapi juga dengan indukan yang seperti ini kita juga harus siap dengan pejantan yang besar yang sehat. Kalau nggak mau pejantan biasa nggak ada yang nggak mampu karena dia nggak nyampe, karena kita juga punya pejantannya satu itu ini ini pejantan kita. Ini ketinggian lebih dari 1 meter ini. Lebih, panjangnya juga ya lebih. Alhamdulillah. Dan ini jumbuan kayak gini memang jarang sekali di pasaran ya. Jarang, makanya. Terus, apalagi di peternak lokal juga kan hanya terbatas ya. Iya. Jadi untuk lingkungan memang ya jarang sekali. Maka saya kalau memang niatnya breeding, pengembang biakan ya saya harus siap indukan, harus siap pejantan. Siap pejantan. Karena kita kan nggak tahu masa birahi kambing kan sewaktu-waktu. Nah, nanti kalau tidak cepat kita kawinkan, nanti masa birahinya selesai. Kita nunggu lagi. Umur berapa sih? Ini sekitar umur 2 tahun. Baru 2 tahun? Baru 2 tahun ini. Dan ini cukup agresif ini ya? Cukup agresif. Ini kalau nggak dengan bukan. Ayo, toh. Apa namanya, Mas? Ini sama anak saya dikasih nama Suroto ini. Jadi mohon maaf yang punya nama Suroto, nuwun sewu sekali. Bukan kok menyamakan, tidak. Ini hanya anak dulu tuh dikasih nama Suroto gitu aja. Ini rencananya mau dibikin memang kayak gitu semua, Mas? Siap. Nah, insya Allah nanti kalau tahun ini istana breeding dan penggemukan yang hasil pengolahan sendiri gitu. Iya. Dari indukan sendiri, anakan sendiri digemukkan. Nanti kita kembangkan sendiri, nanti kita pilih yang bagus-bagus gitu loh. Kayak gini
sudah berjalan berapa tahun ternak ini, Mas? Saya sudah lama ya, cuman ya fokusnya yang terakhir sekitar 5 tahun. 5 tahun. Yang terakhir 5 tahun. 5 tahun. Nah, tapi sebelumnya memang sudah. Terus pernah sempat berhenti, terus piara lagi, berhenti lagi. Ya namanya lihat waktu. Oh gitu, gitu ya. Karena lihat waktu. Mas, pesan untuk peternak yang pengen pemula lah. Ya. Ingin ternak kambing, mengikuti jejaknya Mas Irul dan yang lain, teman-teman yang lain, agar supaya sukses itu gimana? Kuncinya ternak itu kita mencintai. Kita mencintai segala sesuatu. Kalau kita cintai, insya Allah. Nah, terus dengan ketulusan. Karena walaupun Tony hewan, kita nggak tahu bahasa hewan, dia juga ingin mintanya juga kita sayang kok. Minta kita sayang hewan ini juga. Artinya segala sesuatu usaha harus kita tekuni dan kita cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, kuncinya jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan gimana? Ikut-ikutan tren. Ikut-ikutan tren. Jadi itu benar-benar diniatkan dari hati. Dari hati, dari niat yang tulus dari hati. Cuman kalau nanti ikut-ikutan, hasilnya juga nggak akan maksimal. Tetapi kalau kita sudah benar-benar dari hati, insya Allah kita mencintai. Kambing juga kita selalu kita lihat, selalu kita belai lah, kasarnya ngomong kayak gitu, insya Allah. Jadi teman-teman semuanya yang mau beternak, tidak usah menghitung banyak dan kecilnya jumlah, tapi niatkan dari hati. Dan niatnya harus ikhlas. Poin ketiga ada nggak? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Terima kasih Mas Irul. Siap, monggo. Ilmunya karena ini beliau senior. Tidak, kita sama-sama. Dan waktunya cukup sulit karena sering keliling banyak kecamatan. Terima Terima kasih Mas Irul. Siap, monggo.